yajma'u bainana Rabbuna. Tegaskanlah oleh Anda, pembimbing kita, menghimpun ya, jamaah ya jema'u atau mengumpulkan. Jamaah ya jema'u, jama'an mengumpulkan di antara kita. Summa yaftahu bainana bil haq. Kemudian yaftahu. Yaftahu itu fathah yaftahu, fathan baina, mengadili. Kemudian dia mengadili di antara kita secara objektif ilmiah. Wa huwal fathahul alimu. Yaitu dia dengan kepastian ajaran Rasulnya adalah pencipta pengadilan. Alimu yang berilmu. Ya. Itu artinya menjadi seperti itu. Kemudian yang ayat selanjutnya, qul aruniyal ladzina alhaqtum bihi syuraka. Tegaskanlah oleh Anda Muhammad, aruni. Aruni itu dari aro yuri iroan. Dari kata dasarnya ketiga huruf pokok, ro'a yaro ru'yatan, melihat. Kalau aro yuri iroatan atau iroan itu memperlihatkan. Bentuk perintahnya menjadi apa? Aruni. Perlihatkanlah ya Pak. Perlihatkanlah oleh kalian kepadaku. Kalau arunia. Perlihatkanlah oleh kalian kepadaku. Kalau ya hakku, hakon itu nyata, pasti, tetap atau objektif. Al haqo yulhiku, ilhakon sama dengan adhofa, atau artinya sama dengan menggabungkan. Suara saya jelas ya Pak? Jelas Pak. Jelas. Saya pakai mic depan, saya ada mic. Jaraknya sekitar 10 cm. Suroka itu sering kita bahas ya. Suroka itu kalau dari 3 huruf pokok itu syarika yasroku sirkatan. Artinya ikut serta. Kalau asroka yusriku isrokan itu artinya mengikut sertakan. Kalau syarikun jamaknya surokau artinya yang ikut serta. Gitu. Jadi kalau secara bahasa, di situ partner. Ya menjadi partner nanti kalau yang ikut serta. Kan kalau yang ikut serta itu kalau kaitan dengan musyrikun yang mengikut sertakan berarti yang diikut sertakan adalah suroka. Kalau dia banyak jumlahnya ya. Menjadi banyak. Dalam konteks membuat kebijakan, dia menjadi partner dalam membuat kebijakan begitu. Ya. Kan yang membuat kebijakan kan adalah Rabbul Alamin. Ya kan? Rabbul Alamin, Robba ya Rubbu, Robban, artinya sasa ya susus ya satan. Artinya itu policy maker. Siasat itu sama dengan policy maker. Bisa policy ya, policy bisa juga siasat ya. Kalau kata kerjanya bersiasat atau berpolicy. Kalau kita ambil kata musabah mubalaghahnya, pelakunya menjadi pembuat kebijakan atau policy maker. Jadi Robun itu adalah policy maker. Nah, dialah sang pembuat kebijakan. Tetapi ada si musyrikun itu mengikut sertakan arbaban min dunillah. Itu kata lain dari suroka'u itu, suroka itu adalah arbaban min dunillah. Jadi pembuat kebijakan lain selain Allah. Ya. Kata yang berbeda tetapi bermakna sama, yaitu suroka dan arbaban min dunillah. Sama dengan yang ikut serta. Kalau jumlahnya ada banyak berarti para yang ikut serta. Nah, gimana di bahasa Indonesianya itu?
para yang ikut serta dalam konteks membuat kebijakan menjadi partner dalam hal membuat kebijakan. Jadi si musyrikun ini mengundang atau mengangkat atau mengikut sertakan si syuraka ini menjadi partner jadinya. Maknanya menjadi begitu. Partner dalam membuat kebijakannya. Buat kebijakan, ya. Partner dalam membuat kebijakan. Nah, kita lihat faktanya dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu peristiwa itu, kegiatan itu ada. Ada orang-orang yang mengikut sertakan tokoh dalam hal membuat kebijakan. Itulah yang disebut musyrikun. Kalau tokoh yang diikut sertakan itu syuraka disebutnya. Ya, atau syarikun kalau dia satu jumlahnya syarikun, kalau dia banyak dia syuraka gitu. Syuraka. Jadi penerjemahannya di sini gimana? Qul aruniyallazina alhaqtum bihi syuraka'a. Tegaskanlah oleh Anda, perlihatkanlah kepadaku orang-orang yang ini al-haktum ini kalian ya, kalian gabungkan jadi. Orang-orang yang kalian gabungkan dengan dia, dengan Allah menjadi partner. Jadi begitu terjemahnya. Menjadi partner-partner dalam, tambahin dalam kurung aja, dalam membuat kebijakan. Sampai sini nangkep nggak maksudnya? Ya. Jadi konteks di sini nih Rasulullah menantang si musyrikun gitu. Jadi Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini sedang berhadapan dengan orang-orang musyrik. Ya. Dia menantang, perlihatkan kepada saya, bawa ke sini orang-orang yang kalian gabungkan dengan Allah, dengan kebijakannya menjadi partner-partner gitu. Kala katanya kan. Kala, kalimat selanjutnya ya. Kala bal huwallahul azizul hakim. Kala itu apa? Itu kata penolakan ya. Kata penolakan. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Bal itu akan tetapi atau bahkan. Akan tetapi dia adalah Allah yang Azizul Hakim. Azizul Hakim itu apa? Azza ya'izu azzah. Azzatan. Izzatan ya. Azza ya'izu izzatan. Perkasa. Maha perkasa. Pembuat norma. Kehidupan maha perkasa. Lagi pemberi kepastian hukum. Jadi maksudnya itu kala. Tidak, bukan mereka, tapi Allah lah yang membina, ya kan? Itulah apa? Kala, bal, sekali-kali tidak. Tetapi dia adalah Allah yang dengan kepastian ajaran menurut Rasulnya ya pasti ya. Sudah maklum ya. Dia adalah Allah yang membina kehidupan maha perkasa lagi pemberi kepastian hukum. Al-Hakim. Nah, sini ada pertanyaan? Ini detik di penghujung ya, di penghujung kalau ngelihat dari ininya, di penghujung mau membangun Madinatul Munawwaroh. Gitu. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah konteks sudah berani, sudah apa namanya, sudah menguasai Al-Qur'an penuh gitu. Hanya dia berani perlihatkan kepada saya gitu. Baik secara ilmu maupun akomodasi ya. Kalau dalam tentara itu istilahnya apa itu?
Perbekalan. Logistik. Logistik, ya. Logistik. Ini sudah siap secara logistik dan ilmu. Gitu. Baru bisa ngomong begini, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung kita latihan bahasa ya, Pak. Ya, Pak. Bagian 1. Qul ya jama'u bainana Rabbuna. Nah, Rabbunanya ini diganti dengan Allah. Jadi apa itu? Allah. Full banana Qul ya jama'u lo bainana Allah. lo Jadi begitu aja. lahu. Qul ya jama'u bainana Allahu. Tegaskanlah oleh Anda, Allah menghimpun di antara kita. Allah menghimpun di antara kita. Nomor 2. Apa sih Pak tulisannya kecil? Makul qauli. Makul Makul qaulinya kauli apa? Makul qauli. Bang Adam, Makul itu ini yang aku mau nanya, ini surat apa sih Bang? Aku bisa nanti lihat. Karena nggak apa? Nggak kelihatan ini. Surat Saba. Surat Tabak. Surat Saba ayat ke Surat Saba. 26 dan 27. Oke, Sabak 2627. Ya. Saba 26 dan 27. Makul qauli. Maf'ul ya, maf'ul Apa? qauli. Objek Orang yang bicara bicara. apa gitu. Maf'ulu kan yang dibicarakan. Maf'ul. Qala yaqulu qaulan. Qailun yang ngomong. Maf'ul yang diomongin. Yang diomongin itu apa? Omongan yang diomongin. Apa itu? Makul qauli. Makul kauli. Oh, itu. Omongan Berarti yang yang sedang omongan yang dibicarakan itu apa? Mengenai itu Enggak, dalam kalimat itu loh. Dalam kalimat qul. full Qul ya jama'u bainana Rabbuna. Itu apa makul qaulinya? Makulul qauli. Ya jama'u bainana Rabbuna. yang diomonginnya itu Pak. Iya, kan yang diomongin kan pembimbing kita menghimpun di antara kita, kan gitu kan? Yang diomongin Itu yang kan diomongin. isi pembicaraan. Ya. Isi pembicaraan itu. Isi pembicaraan itu sama dengan maf'ul, objek. Maf'ul qauli. Objeknya. Kalau istilah pesantren itu maf'ulul qauli. Nomor 3, subjek dari ya jama'u. Objeknya ya. Subjek. Subjek dari ya jema'u hum ya Pak. Subjek dari ya jama'u apa? Subjek dari ya jema'u. Ya. Subjek itu Yang menentukan kata kerja. Dalam ya jama'u itu kan kata kerja apa? berarti hum itu ya Pak. Ya jama'u. Ya jema'u. Ya jema'u huwa ya Pak. Yang menghimpun. Yang menghimpun itu siapa? Robana bukan Pak. Robbuna. Iya. Pembimbing kita. Dialah subjeknya. Dalam kalimat itu ya. Nomor 4, nahnu. Nahnu di apa itu Pak? Di sini Nah, kami. nahnu di sini kami atau kita. Kami. Oh. Bainana di antara kami atau Bainana kita. di antara kita ya. Kita kan, alasannya apa? Kenapa kita? Kenapa nggak kami? Sebenarnya alasannya ada di kalimat berikutnya ya. Qul aruniya. Ya.
tegaskanlah oleh Anda Muhammad, ya kan? Perlihatkanlah oleh kalian kepadaku. Jadi Muhammad ngomong sama orang-orang musyrik, sama kalian itu digabungkan menjadi kita gitu maksudnya. Oh, Jadi alasannya itu karena gabungan dari Muhammad dan orang-orang musyrik, musyrikun atau kalian tadi. Kalian itu kan merujuk ke orang-orang musyrik sebenarnya tafsirnya itu. Nangkep nggak maksudnya? alasannya tadi Pak ya, Aruni tadi Pak. Alasannya karena gabungan dari Nabi Muhammad dan orang-orang musyrik Orang menjadi kita. orang Kan musyrik. Robun itu kan bukan Robun Nabi Muhammad aja, Robun kalian juga. Makanya di sini ada antum kan di sini kan. Kalian dan aku, Ya, aku dan kalian. Di sini ada kalian, di sini ada aku. Kan? Aruni, Arunia, kalian kepadaku. Kalau digabung menjadi kita. Makanya di kalimat sebelumnya konteksnya harus kita di sini, bukannya kami. Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia gini. Pak Parto, perlihatkanlah oleh Pak Parto kepada saya. Nanti Tuhan kita kan gitu. Maksudnya Tuhan kami. Tuhan kita menghimpun kita loh. Gitu. ya, kan? ya, ya Pak. Ya, Rob kita akan menghimpun kita. Atau mengumpulkan kita. Itu nomor 5 dalam ya. rangka mengumpulkan apa ya Pak? Menghimpun kita. Ya ini kalimat saja itu kan. Menghimpun. Kemudian yaftahu bainana. Kalau yaftahu fataha ya. Fataha yaftahu fathan itu kan membuka. Tapi kalau ini idiomatik dengan fataha baina menjadi mengadili. Idiomatik. Kemudian dia mengadili di antara kita secara objektif. Jadi kalian dan aku akan diadili secara objektif ilmiah. Terkait apa itu Pak? Kenapa diadili? Ya, tentang perbuatan lah. Di ayat lain kan tentang perbuatan. Enggak, maksudnya di dunia dalam rangka diadili itu tentang perbuatan apabila Ya kan melakukan di kekeliruan. ayat lain kan banyak tuh kayak Ida samaun fatorot, wa idal kawakibun tasarot, wa idal biharu fujirat, alimat nafsun ma qaddamat wa akhorot. Jadi ketika Madinatul Munawwaroh atau fit dunia hasanah tegak, itu kepastian hukum tegak. Jadi segala perbuatan yang lalu-lalu itu kelihatan semua di situ. Begitu. Kan kalau setiap kebijakan itu kan ada hasil, Pak. Ada jejak kan? Benar nggak? Sekarang nih, Perbuatan misalnya Indonesia masalahnya. aja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang Indonesia, pembangunan Indonesia itu kan ada jejak historisnya kan? Iya kan? Ada jejak historisnya dari mulai Proses. founding father atau founding parent kita kan membangun Indonesia ini kan sampai kepada republik, menjadi namanya Republik Indonesia. Itu kan semua pakai kebijakan-kebijakan semua kan? Jejaknya itu ada. Sampai nanti kalau ada kepastian hukum yang dari Allah terwujud atau tegak di muka bumi ini, itu nanti jejak-jejaknya itu diadili semua yang ada. Begitu. Itu di dunia aja, di dunia loh itu. Enggak diadili dalam rangka kesalahannya atau dalam rangka untuk meluruskan? Ya, sudah pastilah.
Alimat nafsun maqaddamat wa akhirat. Alimat nafsun, semua jiwa itu akan mengetahui apa yang telah diperbuat. Kita nanti dulu bicara akhirat, di dunia saja sudah nanti kelihatan gitu. Kalau wal fatahul alim wallahul azizul hakimnya sudah berfungsi kembali di dunia ini. Iya. Ya susah kalau ayatnya nggak ada, Pak, nggak kebayang, Pak. Tapi kalau ayatnya banyak, kebayang. Kayak sekarang ini, Ya, kita ya bicara maksudnya gini, revolusi Pak. aja lah, revolusi ya. Revolusi Indonesia misalnya punya revolusi. Itu kan yang berkuasa itu nanti yang mengadili kerja-kerja orang sebelumnya. Iya, Pak. Maksudnya seperti kebijakan masa lampau karena belum setelah ganti pergeseran politik, kebijakan masa lampau ketahuan. Ya. Kebijakannya ada penyimpangan-penyimpangan gitu loh, Pak. Iya, kayak gitu. Maka diadili gitu ya, Pak ya. Iya, diadili semua lah. Dengan Kan mau pembangunan dengan yang baru kan harus munculnya ada pengadilan dulu. Masa nggak ada? Dulu kita bikin apa itu namanya? Konstitusi itu dari mana? Pertama bikin Pancasila dulu kan? Pancasila, Undang-Undang ya, Dasar dulu dibikin kan? ya. Baru konstitusi kan gitu. Nah, itu pakai pengadilan nggak itu? Masa nggak masuk Mahkamah Konstitusi itu? Masuk kan Mahkamah Konstitusi kan? Benar nggak? Kok Dalam bisa membuat ada draft. tuh Mahkamah Konstitusi dari mana itu? Caranya gimana? Zaman dulu ada nggak Mahkamah Konstitusi? Sekarang ada kan? Berangkat dari mana deh itu Ya, bisa ada sekarang itu? Berangkat karena dari kebijakannya nilai-nilai sudah pada yang hidup di menyimpang. masa lalu, perbuatan-perbuatan masa lalu, nilai-nilai hidup dituang semua dalam konstitusi begitu. Nah, ini semacam seperti itu, tetapi bukan konstitusi disebutnya, tapi yaitu Fatahul Alim, Al-Azizul Hakim, gitu. Masih nggak nyampe. Ya karena nggak ada belum ada tanda-tanda sama sekali, Pak. Kita aja fa'ala yang lalu masih bingung. Makanya kan saya bilang ini penghujung ya. Penghujung dari Mekah ke Madinah, Rasul itu sudah menguasai penuh ayat-ayat Al-Quran dan berhadapan dengan orang musyrik gitu. Konteksnya itu nanti. Nah, ya Rasul itu kan sudah menguasai penuh ayatnya, sudah mengalami. Kalau kita kan belum mengalami di era sekarang ini kan. Kita masih fa'ala yaf'alu, masih ngeributin masalah Yesus, masih ngeributin masalah Yesus itu dari mana, masih ngeributin itu toh. Iya kan? Boro-boro mau Iya. berpuasa. Boro-boro bicara kita nih sudah berpuasa gitu. Posisi Rasul itu sudah 23 Quran dikuasai, sudah menguasai, tapi belum Madinah. Tapi sudah pasti gitu loh. Kepastian sudah di penghujung ya. Makanya kan saya bilang ini di penghujung. Ngomong sudah enak kan, bawa sini gitu. Udah enak kan ngomong kan. Pendukungnya udah kuat, terus apalagi tuh ilmu sudah cukup, logistiknya udah cukup ya kan. Iya. Iyalah. Kalau udah begitu udah mumpuni, sudah memadai, enak lah ngomong di publik di mana-mana. Tinggal panggil-panggilan aja kan gitu. Lanjut ya. Ya, Pak. Bagian 2, summa yaftahu bainana bil haqqi. Nah, yaftahu ini kan subjeknya apa? Dua kan? Ya. Dua. Diganti Allah. Nomor 1 diganti Berarti Allah. yaftahullahu ya, Pak. Summa yaftahullahu bainana bil haqqi. Bil haq. Selanjutnya Allah Selanjutnya menghimpun ya. kemudian Allah
mengadili di antara kita secara objektif ilmiah. Nomor 2, kata perangkainya dari kalimat ini apa? Kata berangkainya bainana. Suma ya Pak? Summa. Subjek dari Summa. yaftahu. Subjek dari yaftahu huwa. Wah kembalinya kemana? Allah ya Pak? Ke Robuna. Kalau ayatnya Rabbuna kan, ya. ayatnya kan ke Robuna. Ya kan? Ke sini. Ya ya Pak. Kalimat kata benda, kalau dibikin kalimat kata benda gimana? Suma huwa ya Pak. Keluarin ya. Huwanya Pak ya. Huwa fatihun. Huwa ya. Wa fatihun Suma. bainana bil haqqi. Suma huwa fatihun Pak. Fatihun kata pelakunya harus dibendakan, harus dibikin kata Iya, benda iya, Pak. pelaku. Suma huwa fatihun Suma bainana bil haqqi. fatihun bainana bil haq. Ya Pak. Kalimat campuran Kalimat campuran. summa huwa Yaftahu ya. yaftahu bainana bil haqqi. Bainana bil haqqi. Bagian 3, wa huwal fattahul alim. Kata Wa perangkainya huwal- apa? Wow. 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 Pokok kalimat Pokok kalimatnya huwa. wa. Keterangan kalimat Keterangan fatahu apa tuh Pak? al fattahul alimu. Al alimun. Ya kan? Awali dengan inna. Ya, coba pakai inna sekarang. Kalau pakai inna gimana? Innahu. Tetap aja huwa ya Pak. Wa innahul Oh wa fattahul innahu. alimu. Wa Wa innahul innahu. fattahul alim. Fatahul alimun. Kalau pakai inna, pokoknya harus fathah, keterangannya harus doma. Wakana Nomor 5. wakana loh. Kalau pakai kana, guanya ada di dalam kana. Langsung aja wakanal. Wakanal Fatahu ya. patahal. Doma patah dia Pak. Pokoknya Pak doma, keterangannya patah. Wakanal fatahal Fatahul. alima. Domahnya di mana Pak? Domahnya itu menjadi pokok kalimat dalam kana. Dalam kana itu sudah ada huwa di situ. Oh, Ya kan? jadi huanya itu domahnya ya Pak? Domahnya di huwa, pokoknya harus doma. Posisi huwa Jadi itu selalu doma dia. Lain dengan hu, hi, itu nggak boleh doma dia kalau huwa dia selalu doma posisinya. Kata artinya sama dia juga, tapi posisi beda. Iya. Tapi kalau inna kenapa hu ya Pak? Ya innahu patah kan, hu-nya kan bukan innahuwa. Rumusannya kan kalau dia pakai inna, pokok kalimat harus patah. Kan sudah. Ya. Ya kan, keterangan kalimat harus doma. Doma. Nah, domir yang menggunakan patah itu apa? Domir yang berposisi patah itu apa? Hu, bukannya huwa. Oh, gitu ya, Pak ya. Jadi pakainya innahu, bukan innahuwa. Karena apa? Domir yang berposisi patah itu harus hu. Harus hu. Oh. Bukan huwa. Kalau huwa itu doma. Oh, ya. Huwa itu doma ya. Iya, semua. Kalau kana Pak, tadi huwallahu. Huwa itu doma dia. Bukan patah dia. Semua yang huwa ya. Pasti selalu domah posisinya. Oh,
Kalau hu patah ya Pak ya. Hu patah. Kalau kana tadi Pak, Juga kana kasroh. Kanal langsung aja. Kanal yang kana apa? fatahal. Fatahal alima. Kanal. Lah itunya kan tarfaul Ya buahnya nempel di kana. di dalam kana ya Pak. Buahnya itu melekat Di dalam kana ya Pak. selamanya dia tuh. Oh. Sampai mati gitu. dia di kana itu selalu ada buah. Sampai kita mati. Nggak dimunculin ya Pak ya? Hah? Ya kalau yang ina kan dimunculin. Iya, karena ina Tapi itu kan kenapa perangkai, kana enggak ya, Pak? bukannya kata bantu, kata kerja bantu. Kalau kana itu kan dalam konteks ini kan dia kata kerja, tapi memperbantukan. Oh, oke Pak. Iya Pak. Iya ya. Lain bentuk kata. Iya ya Pak. Oke Pak. Kalau kana itu memang kata kerja itu. Ya iya, kana ya kunu kaunan. Nanti tasuk kana Iya, kana iya. kanu kana tak punna. Nanti nanti ada latihannya itu pakai hum, pakai. Baru tahu itu saya kalau begitu. Saya kira ada kalimat berikutnya yang berposisi rofa, berposisi nasab nanti Pak. Di rofa itu Kalau rumah, Pak, maksudnya. dikeluarin nggak taunya ada di dalamnya ya Pak. Iya. Yang rofanya itu bukan kananya, tapi gua di dalam kana. Iya. Rofanya di situ. Kana itu sebagai kata bantu aja, kata kerja bantu. Iya, oke Pak. Baru tahu saya Pak. Kayak kun fayakunu itu dia bertindak kananya itu sebagai kata kerja bantu apa kata kerja biasa? Apa kata kerja murni kata kerja? Kun fayakunu. Kun fayakun. Kun fayakun. Kun kan perintah Fayakun. dari kana yakunu kauna. Kun kata perintah. Makunun perintahnya kun. Ya, kun. Ya. Kun itu Kun, kan perintahnya perintah kun. kepada anta. Ya. Dia kata kerja biasa, tapi perintah bentuknya. Ya. Bukan kata kerja bantu. Kalau kata kerja bantu itu biasanya dia membantu menegakkan kata kerja, kalimat kata benda, kalimat campuran. Buat kalimat kata kerja, kalau kalimat kata kerja itu sebagai kata kerja biasa. Sekarang bagian keempat ya. Keempat. Qul aruniyalladzina al-haqtum. Al-haqtum. Al-haqtum bihi syuraka. Bihi suroka'u. Suroka'a. Suroka'u ya Pak. Kenapa suroka'a? Bukan suroka'a. Ya Pak. Dia menjadi objek kedua, objek dua, fatah. Membikin titik-titik menjadi titik-titik. Titik-titiknya itu objek semua itu. Tegaskanlah oleh Anda, perlihatkanlah oleh kalian kepadaku mereka yang al-haqtum, kalian menggabungkan. Yang kalian gabungkan dengan dia, dengan Allah, menjadi suroka. Yang kalian menggabungkan dengan dia, menjadi suroka. Menjadi partner-partner. Nah, sini nanti lebih itu menggabungkan kebijakan ya Pak? Hah? Menggabungkan dalam membuat kebijakan. Iya, dalam membuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan nanti ada yang diperlihatkan, ada yang diberi lihat, ada yang menjadi apa? Kenapa itu harus menggabungkan Pak? Apa? Kebijakan Allah dengan kebijakan suroka itu digabung gitu Pak? Iya. Oh, kok begitu sih Pak? Itu kerjaan orang-orang muslim. Itu kerjaan. Jadi kerjaan orang muslim menggabungkan norma Allah dengan norma subjektif ya Pak? Ya. Lain daripada kebijakan Allah digabungkan, campur aduk lah gitu. Aduk
menjadi satu kebijakan yang berbeda tapi dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya gitu. Makanya kan yang paling, kalau kata Islamisme kan yang paling dosa besar itu kan siapa? Orang musyrik tuh. Gak ada ampunnya kan? Bener kan? Iya. Ya itu gara-gara itu sebenarnya. Yang magdub itu yang paling dimarahi Allah, itu yang dimurkai Allah itu. Kerjaannya itu begitu tiap hari. Mencampur Kalau aduk. kalau kalau pemerintah kan nggak mencampur aduk ajaran Allah ya. Pemerintah itu kan eksekutornya. Iya kan? Presiden. Iya. Eksekutor aja deh. Eksekutif. Yang bikin Suroka DPR ya. Ya DPR melalui rakyat melalui DPR kan. Makanya kan karena aksaruhum musyrikin kan. Itu grassroots-nya kan rakyat kan itu. Karena aksaruhum itu apa? Rakyat kan itu. Iya. Kebanyakan mereka adalah musyrikun. Ya DPR kan cuma perwakilan aja. Rakyat. Ya kita inilah Pak. Makanya kita kok studi kok jadi politik praktis. Karena nggak ada Rasul yang berpolitik praktis kan. Karena fatal dia, jadi musyrikun dia nanti. Yang gini sih, yang begini-gini seharusnya kalau udah studi itu ngerti yang begini nih. Makanya kalau masih ada peserta yang, ayo Pak Adam, saya dukung ke tengah gitu. Apa jadi anggota DPR gitu? Berarti dia nggak ngerti dia. Mau dukung kok, mau dukung politik praktis. Ya kalaupun kita harus menggunakan instrumen seperti Nabi Daud dulu, jangan kita gitu. Pakai orang lain aja, nggak apa-apa. Seperti Nabi Daud kan dulu begitu. Dia pakai talut kan dia. Benar nggak? Iya. Pakai talut, dia nggak jadi penguasa, tapi pakai orang lain gitu. Pakai talut, utusan. Nabi Ibrahim itu kan pakai toir itu. Teknokrat, masuk ke sana, nggak apa-apa gitu. Sunnah Rasul itu. Cuman jangan kita gitu. Itu praktisnya itu sunnah Rasul itu seperti itu. Nangkap nggak maksudnya? Iya, Pak. Itu kan itu pun kalau kita sudah berpuasa ya, bisa ngutus orang, bayangin coba. Kita ngebodalin, kita berilmu, ya kan? Nabi Ibrahim itu nggak mungkin dia nggak punya apa? Logistik. Dia nggak mungkin nggak punya logistik. Nabi Sulaiman punya logistik, Nabi Muhammad punya logistik, Nabi Daud punya logistik. Nggak mungkin lah dia bisa mengutus orang nggak punya logistik, ya kan? Bisa nggak kita nyuruh orang tapi nggak punya duit gitu? Kira-kira. Nabi Sulaiman tuh ngutus Ifrit, ya kan? Yang disebut jin-jin itu kan? Nggak mungkin lah Nabi Sulaiman tuh miskin. Kalau cerita-cerita dongeng kan miskin, ya kan? Nabi Ibrahim miskin pakai tongkat kan? Cerita yang ada seperti itu. Nabi Muhammad, ya kan? Makanya dia ngerapat ke Khadijah kan? Logistiknya dari Khadijah itu. Tetap harus ada logistik. Tak bisa dia pakai ilmu doang. Itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita ini bermain di luar, berkuasa di luar, tapi bisa mempengaruhi kekuasaan. Nggak apa-apa itu. Sunnah Rasul begitu. Politiknya seperti itu. Cuma jangan kita yang nyalek, jadi presiden gitu, jangan. Orang Yahudi aja kan dia jadi kutu busuk kan. Jadi kutu busuk di kursi kekuasaan itu. Dia masuk bukan sebagai anggota parlemen, masuk bukan sebagai penguasa, bukan, di luar dia. Pakai logistik dia. Ya kan?
Benar ya? Iya, rusak. Malah lebih rusak ya. Jadi bisa ngerusak dunia kan dari itu, dari luar, nggak dari dalam. Iya. Jadi bukan penguasa Yahudi itu. Coba aja lihat tuh. Yahudi yang sekarang itu, Rockefeller tuh, Rothschild, Rothschild. Itu dia nggak ada, bukan penguasa dia, ahli ekonomi. Siapa lagi? Kalau orang Yahudi nggak ada yang jadi penguasa. Tapi dia menguasai logistik, ekonomi, menguasai ilmu, gitu. Bisa menggerakkan dunia, gitu. Konyol kita kalau mukmin cukup nyalon jadi anggota DPR gitu, presiden misalnya. Saya kalau kalau ini mah dari dulu aja kalau saya mau, saya nggak mau kepala desa di sini, kepala desa gitu. Saya mikirnya apa ngaduk-ngaduk kebijakan kayak gitu kan. Enak di luar tapi bisa mempengaruhi kepala desa juga. Enak kan hidup gitu kan? Lebih nikmat itu. Hidup di luar istana tapi kita bisa ngobrak-ngabrik istana istilahnya. Semua tergantung kepada kita. Enak begitu posisinya. Sama seperti Nabi Muhammad juga dulu begitu. Nabi Ibrahim. Makanya kan secara bahasa terjemahnya apa? Nabi Ibrahim itu mengirim 4 burung ya kan ke bukit, pucuk kekuasaan itu. Panggillah mereka, serulah mereka, maka mereka akan kembali kepadamu. Kan gitu kan? Mereka itu maksudnya yang teknokrat itu merujuk kepada sunnah Ibrahim gitu. Nurutin sunnah Ibrahim aja kerjanya itu. Walaupun dia di dalam atau di pucuk kekuasaan. Gitu. Hebat nggak Nabi Ibrahim itu? Keren kan? Tuh. Semua nabi itu semua begitu. Kisah-kisahnya tuh beda-beda. Kalau Nabi Musa itu... Jadi cukongnya ya Pak? Nabi Musa itu siapa? Jadi Harun, cukongnya? Kan? Ya, iya jadi cukongnya ya Pak? Kalau cukong mah terlalu kecil Pak. Itu cuma masalah ekonominya aja. Ya kan? Kalau Nabi Musa itu Harun kan? Nabi Harun sama istrinya Fir'aun. Dia dalam kekuasaan tapi bisa mempengaruhi Fir'aun. Makanya Nabi Musa waktu masih bayi kan nggak dibunuh kan sama Fir'aun kan? Itu pengaruh dari istrinya Asia. Kalau yang lain kan dibunuh sama Fir'aun. Sama Nabi Musa doang nggak kan? Itu kalau nggak pakai birokrasi atau diplomasi yang luar biasa nggak mungkin lah Fir'aun dulu. Ya kan? Enggak, kenapa dibunuh? Ya kan kalau dibunuh keturunan habis dong Pak. Ya kan dulu kan sejarahnya kan Fir'aun itu kan membunuh setiap laki-laki yang lahir. Ya kan? Cuma Nabi Musa aja yang nggak dibunuh kan sama Fir'aun. Alasannya karena nggak boleh, istrinya nggak boleh lah sama istrinya itu Asia. Dijaga. Sebetulnya bukan dibunuh Pak. Di ini Pak, suruh pada KB. Ya kalau yang tercatat sejarahnya musnah. Gitu. Kenapa? Iya boleh sih kalau suruh KB Pak, bukan dibunuh kalau saya sih nafsirnya. Ya, kalau dibunuh ya habis Pak. Turunan penjelasannya lah. Kalau bahasanya kan saya bilang tadi kan bahasa yang tercatat di sejarah itu kan dia membunuh laki-laki, semua laki-laki. Soal nanti praktisnya nanti silakan cari sendiri. Itu bukan wilayah kita itu. Ahli sejarah itu. Oh. Ya apa silakan aja. Logikanya kagak masuk kalau dibunuh. Ya dibunuh itu kan siapa orang bisa multi tafsir juga. Berarti Pak. Orang lakinya berarti nggak pakai pengikutnya apa pendukungnya kan berarti nggak laki dong, perempuan dong. Tafsir silakan aja. Saya kan pakai bahasa yang tercatat dalam sejarah itu dibunuh atau membunuh tadi setiap laki-laki. Kalau praktisnya penelusuran praktis itu silahkan, nggak masalah itu. Jangan diperdebatkan. Prinsipnya itu setiap laki-laki itu
Tadi saya nggak buka kamera, Pak ya? Assalamualaikum Pak. Padahal Waalaikumsalam. Assalamualaikum, baru izin baru masuk. Oh Barusan ya. ada tamu. Ya Pak, lanjut Pak. Siap, Lanjut siap. ke bagian berapa tadi, Pak? Bagian 4 ya, nomor 1 apa jadinya? Qul aruniyal lazina alhaqtum bihi syuraka'a. Makulul qawlinya apa? Objek Maqulul qawlinya objek isi pembicaraan lah, dari kul. isi omongan. Aruni kan? Semuanya ya, Pak, ya? Aruniyal lazina alhaqtum bihi syuraka'a. Sampai situ itu menjadi objek Ya. perintah, kata kerja perintah. Ya kan kul kan kata kerja perintah Iya. nih. Ada sasaran Iya. perintah, ada objek perintah. Kalau sasaran perintahnya apa? Anta kan di sini. Ke Kul oh iya, anta kan? anta. Iya, sasaran perintah. Iya. Kalau objek perintahnya itu isi omongan, itu namanya istilahnya itu maqulul qauli. Istilah sayanya itu objek perintah. Pak Parto, Maqulul nanti qawli. besok ini ya, bla 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 ke pasar ini. Harus lo itu. Nah, isi omongan saya itulah sebagai objeknya, objek perintah kepada Pak Parto. Pak Parto sasaran perintahnya. Makanya di nomor 2 ini yang diberi lihat tuh apa? Siapa? Yang diberi lihat. Yang diberi lihat, kul aruni, lihatlah. Itu Nih, Bingung ya? Permainan bahasa. yang menggabungkan ya. Yang Yang menghimpun. diberi lihat Halo itu ya. ya anta, Nabi Muhammad. Oh. Yang dikasih lihat. Kan kata Nabi Oh, iya, Muhammad iya. kan, weh, lihatin ke saya gitu kan. Perlihatkanlah oleh kalian kepada saya. Berarti yang dikasih lihat siapa? Nabi Muhammad. Nabi. Benar nggak? oh berarti Berarti Pak anta di izin Pak, situ. berarti kunya ku kecil ya, kepadaku itu ku kecil bukan Iya, ku besar ya. kepadaku. Kepadaku gitu. Perlihatkan kepadaku, berarti ku di sini ku kecil ya. K-nya. Iya. Nah, sekarang nomor Bukan 3 yang diperlihatkan itu apa? Yang diperlihatkan. Tadi kan yang Omongannya apa? diberi lihat. Sekarang yang diperlihatkan. Dalam kalimat tadi loh. Qul aruniyal ladzina alhaqtum bihi syuraka'a. Yang diperlihatkan apa di situ? Suraka'a. Alladzina. Suraka'a, Pak. Ini Alladzina alladzina alhaqtum bihi. Itu yang diperlihatkan. Nomor 4-nya baru menjadi suraka'a gitu. Oh. 4 menjadi suraka'a. Jadi yang diberi lihat anta, yang diperlihatkan alladzina alhaqtum bihi menjadi suraka'a. Begitu. Ya. Itu kalau itu namanya mengeksplor ya. Pernah lihat nggak kalau di TikTok itu? Mengeksplor rumah hantu gitu. Itu kan kameranya dibawa-bawa kemana-mana itu kan. Ini guys, sekarang saya lagi di ruangan ini. Dulu ini sejarahnya bagaimana. Ini ada pajangan ini dijelaskan satu persatu kan. Benar nggak? Itu namanya mengeksplor. Nah, ayat itu kita eksplor tuh begitu. Per kata, per huruf, semua dieksplor semua, dijelaskan semua gitu. Ini kemana, itu namanya mengeksplor. Nah, basis untuk memahami ayat itu harus bisa mengeksplor ayat. Makanya gampang kalau ketemu orang-orang yang mengaku ngerti Quran gitu, suruh eksplor ayat aja coba gimana itu. Kalau dia nggak kan kelihatan sih teman-teman kita juga yang nggak terbiasa mengeksplor kan, walaupun dia ahli bahasa gitu. Keteteran dia pasti kalau kita tanya. Kalau kita suruh mengeksplor kayak gini nih, bingung dia pasti. Berarti nggak penuh penguasaannya itu, dia nggak biasa gitu. Nggak terbiasa mengeksplor ayat. Sekarang nomor 5 ya. Rujukan hi apa? Bihi itu kan ada hi-nya itu. Bihi. Ke Allah ya, Pak? Ke itu tadi, ke Robbuna ya. Bihi. Ya ke Allah.
Kalau kalimat sebelumnya ini. Bihi. Nih. Kerobuna. Dengan kebijakannya. Ke Allah lah. Ke dia bentuk ke Allah ya. Kan tegaskanlah oleh Anda, perlihatkanlah oleh kalian kepadaku. Yang kalian gabungkan, yang kalian menggabungkan dengannya menjadi suraka. Yang kalian menggabungkannya dengannya menjadi suraka. Jadi suraka itu digabungkan dengan Allah gitu, menjadi partner sebagai partner-partner ya. Sebagai partner-partner dalam membuat kebijakan. Jadi huknya itu merujuk ke Allah atau Rabbuna itu tadi ya. Ya kan? Lanjut ke bagian 5 sekarang nih. Kala bal huwallahul azizul hakim. Kalimat penolakan dan pencegahan itu apa? Pencegahan. Kalimat sekali-kali tidak. Penolakan ya. Kalimat pencegahan. Penolakan dan pencegahan. Salah itu Pak. Kala. Sekali-kali tidak. Kala ya Pak. Sekali-kali tidak. Itu kalimat penolakan dan pencegahan. Kata perangkainya bal. Nih, bal. Bal ya. Bal. Akan tetapi gitu. Bal. Atau bahkan gitu. Akan tetapi. Atau bahkan. Nomor 3 pokok kalimatnya. Mubtada ya. Pokok kalimatnya apa? Dari kalimat semua ini. Walahu ya Pak. Aja. Aja ya Pak. Keterangan kalimat. Allahul Azizul Hakim. Keterangan kalimatnya apa? Khobarnya apa? Allah aja. Allah aja. Kalau dia dihitung keseluruhan ya, ini kan mau kita pecah lagi, karena mau kita pecah lagi Allah aja. Gitu. Jadi keterangan kalimat ditambah naktun sama dengan keterangan kalimat. Jadi begitu bisa pembagiannya. Nah, Al-Azizul Hakimunya itu menjadi apa? Sebagai apa? Keterangan kalimat. Naktun, sifat ya, atau badal. Bisa dua itu ya. Badal. Bisa sifat, bisa pengganti Allah. Bisa sifat dari Allah, bisa pengganti Allah. Jadi kalau nggak ada pertanyaan 5, kalau nggak ada pertanyaan yang kelima ini, mana keterangannya? Allahul Azizul Hakim gitu. Sisanya itu semua keterangan. Iya. Cuma di situ kata sifatnya ya Pak ya. Ya, dipecah lagi. Allahnya pokok kalimat, keterangannya naktunnya ya. Naktunnya itu Al-Azizul Hakim, sifat atau badal, mengganti. Selesai ya, bagian 5. Sekarang ke bagian 6. Terjemahkan dari Indonesia ke bahasa Al-Quran. Tegaskanlah oleh Anda, pembimbing mereka. Coba dibaca dulu, soalnya langsung ditransit ya. Translate ke bahasa Al-Quran. Tegaskan oleh kalian pembimbing mereka menghimpun di antara mereka ya Pak. Berarti kala ya Pak. Tegaskanlah oleh kalian. Kul. Ya kan? Kulu. Kalau Robbuna. Antuma pula. Antum. Ya kan oleh kalian berarti antum kan? Kulu. Pakai alif ya. Kulu. Ya. Oleh kalian. Kulu. Robbuna. Robbuhum ya Pak ya? Lihat di struktur kalimat di atas ayatnya. Ayatnya kan apa? Ya
yajma'u dulu, kan kalimat kata kerja dia. Ro. Ya kan? Robuhum. Subjeknya di belakang. Kalau kalimat kata kerja, subjeknya non KPN, maka subjeknya di belakang. Ya Pak. Ya kan kalau subjeknya Tak kelihatan, non Pak. KPN kan, pembimbing mereka itu Ya. kan Robbuhum, Hmm. ya kan? Kul arun. Berarti kul Kulur yazma'u. Apa tadi, Pak? Yajma'u, qulu yajma'u, kulu yasma'u robuhum bainahum, Robbuhum, baina robuhum bainahum. bainahum ya Pak. Oh, Bainahum. bainahum robuhum gitu Pak. Kalau kaidah umum ya Bainahum, dalam Robbuhum. Al-Quran itu berlaku umum. Secara umum itu kalau subjeknya non KPN, objeknya non KPN juga. Nomor 2 Pak. Tegaskan oleh Anda. Dulu saya jelasin itu dulu. Kan nggak kedengeran ya suara saya ya? Tenang, Nggak Tenang, sabar, Pak, Pak Mana tenang. Pak? sabar Pak. Bisa bolak-balik. Ya, kulu, ya kan kulu, ya jema'u, robuhum, bisa robuhum di depan. Ya jema'u, robuhum bainahum, gitu. Ya jema'u, robuhum bainahum. Bisa robuhumnya di belakang, gitu. Tapi dalam konteks ayat ini, robuhumnya harus di belakang, gitu. Cuma nanti kalau kita gitu. komunikasi sama orang gitu, itu bisa bolak-balik. Kalau dalam bahasa percakapan sehari-hari ya, komunikasi sama orang tapi pakai bahasa Al-Quran, itu bisa di depan, bisa di belakang gitu. Nangkap nggak maksudnya? Iya Pak. Dua-duanya nggak salah, tapi kan kita nih sekarang lagi latihan dengan menggunakan Iya. struktur ayat ini kan, di mana subjeknya di belakang kan ini. Tapi kalau di ayat lain tuh di tengah juga bisa. Ya jema'u robuna bainana gitu juga bisa. Kalau buat komunikasi sehari-hari nanti, kalau misalnya kita kan udah ngerti nih kaidah-kaidah umum, secara kontekstual ya kan. Itu cuman ini aja ya, menjelaskan kaidah umum tadi. Nomor 2, sekarang tegaskanlah oleh Anda perempuan. Dibaca dulu, nanti diterjemahkan dalam bahasa Al-Quran. Tegaskan oleh Anda perempuan, pembimbing kita menghimpun di antara kita. Kul perempuan apa? Perempuan. Ditasib dulu, tasib Kul 14 ya. Tasib 6. pasif 6 Pak. Kul, ula, kulu. Kul Kalau perempuan apa? Kuli. kulti Kuli. kuli ya. Kuli. Oh ya kuli. Anti ya. Kuli, berarti pakai kuli dia. Kuli ya Yazma'u. Belakangnya sama. Kuli, ya jema'u, ya jema'una robuna bainana, robuna. atau Atau ya jema'u, robuna, bainana. Bisa bolak-balik ya. ya jema'una robuna bainana gitu ya Pak, bisa. Ya jema'u, ya pakai struktur ini aja lah. Pakai struktur yang ayat ini aja, biar nggak bingung. Ya jema'u, bainana, robbuna. Pembimbing kita Ya jema'u bainana robuna ya. Ya jema'u, Ya. bainana, robbuna. Ya. Bainana robuna. Nomor 3. Tegaskan oleh kalian berdua ya Pak. Kalian berdua. Apa kalian Pak? Kalian berdua. Oleh Kalau nggak disebut perempuannya berarti laki-laki ya. Sudah maklum. Kula. Kula. Pula. pula Karena oleh kalian berdua, pembimbing mereka menghimpun di antara manusia. Di antara manusia. ya mahum ya Yazma'u. mahu Robuhum.
Ya Bainahum. Bainana. jema'u bainana si Bainanasi. robuhum. Robuhum. Ya jema'u, Bainanasi ya Pak. ya jema'u Bainanasi. dulu. Ya Oh, jema'u, manusia. Ya ya jema'u. jema'u bainanasi Bainanasi. robuhum. Robuhum. Bainanas. Iya, iya, iya. Bainan nasi robuhum. Ya kan? Ya Pak. Karena oleh kalian berdua. Kula Kula yajma'u bainan. ya Ya jema'u jema'u. bainan nasi robuhum. 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 Ya, mereka. Nomor 4. Empat. Hendaknya dia menegaskan Allah Allah menghimpun menghimpun di di antara antara kami. kami. Hendaknya itu apa sih Pak? Perintah tak langsung. Bukan ini kalimatnya. Iya. Kaidah, pakai Apa sih? kaidah perintah tak langsung. Cara membuatnya gimana? Diambil dari kata kerja sedang, disukunkan akhir. Yang tadinya subjek menjadi sasaran perintah tak langsung. Teorinya begitu. Kata kerja sedangnya apa? Oh, gitu. Yakulu, ya kan? Oh, Kola gitu. yakulu. Yakulu disukunkan akhir menjadi apa? Yakulu. Yakul. Yakulu disukunkan Yakul. akhir. Yakul. Yakul kan? Ya. Bisa yakul, bisa pakai li ya kalau di dalam Al-Quran itu. Kalau latihan di orang tuh pakai li semua itu. Kalau saya kan lihat ada di ayat qul ibadiyalladzina amanu yuqimu. Dia nggak pakai li lagi, langsung aja bisa gitu, cara membuatnya. Jadi yakul gitu. Yakul ya. Atau Itu liyakul. kalimatnya itu udah dia itu Pak. Yakul Ya, ya. hendaknya dia Yakul. menegaskan. Oh. Jadi Yakul. si pihak Yakul. satu Yakul. memerintahkan pihak ketiga melalui pihak kedua gitu. Ya. Pihak Yakul. satu memerintahkan pihak ketiga melalui pihak kedua. Saya mau memerintahkan Pak Asep, ya kan? Tapi yang saya ajak ngobrol itu Pak Parto, itu. Jadi yakul. Ya. Wahai Pak Parto, hendaknya Pak Asep. Yakul. Yakul. Ya. Yakul. Menegaskan. Hendaknya dia menegaskan. Yakul ya terusnya Pak. Yakul yajma'una robuna loh. Allah. Ya jema'u Yakul bainana bainanallahu. robuna loh ya. Bainanallahu. Nanya panjang ya. Bainanallahu. Bainana loh. Allah. Yakul. Ya. Bainana ya jama'u bainanallahu. Yakul. Yajma'u Ya jama'u bainana bainanallahu. lahu. Ya. Nanti ditulis Pak biar mantep. Iman itu kan begitu imannya. Setelah mendengar, melihat, menanggap dengan hati, diolah dulu kan di otak, hati, Ya sempet Pak. di mulut Ntar udah aja. kan, sekarang di mulut udah kan, di mulut kan. Latihan di mulut udah kan. Ya. Tinggal di anggota Ya. badan lain, nulis. Itulah Ya. beriman. Contoh beriman tuh seperti itu. Cuman mulut doang nanti nggak dikerjakan gitu belum beriman nanti. Dalam arti ini ya, khusus ya. Kan gitu akdun bil Apa tadi qalbi. Pak? Yakulu apa ulang Pak? Hah? Yakulu apa tadi? Yakul. Tadi yakulu apa tadi Pak? Oh yakul. Yakul. Ya. Ya. Yakul. Yakul ya jema'u Yajma'u bainanallahu. bainana lahu. Bainana robuna lahu Pak ya. Lah robunnya mana Pak? Di sini kalimatnya kan ngasih soalnya kan pakai Allah, bukan robun. Itu ada tanda dua. Allah di situ. Nomor 4 kan? Bukan ini loh. Sebelum Allah ada tanda petik itu loh Pak.
Iya, itu kan isi percakapan, tanda petik gitu. Isi Bukan omongan, pembimbingku Allah gitu Pak. Robunallahu Pak. bukan robunallahu, nggak ada robun di situ, Pak. Ini kan latihan bahasa, latihannya itu Allah gitu, kalimatnya itu Allah menghimpun di antara kami. Oh. Soalnya begitu. Maka kalimat Oh. dalam bahasa Al-Qur'annya apa? Yaqul, ya jema'u Oh. Allahu. Robunnya nggak ada ya Pak ya? Memang nggak ada kan? Robuna. Bukan ini tanda petik itu loh. Ini Tanda petik ini. Oh, ditambahin di antara Itu tanda kami. petik, ada tanda petik belakang ini. Dia sebagai Oh, itu. itu. Ada tanda petik sebenarnya sebagai isi omongan. Oh, itu. Dia berkata, titik 2 kan? Titik 2 tanda petik. Enggak, Kan? saya kira tanda petik yang di atas pembimbing itu akan ada petik bawah tuh, bawah lagi. Enggak. Itu tanda petik, Enggak, ya? Tanda petik menunjukkan Oh, kalau tanda petik. itu adalah isi omongan. Dia berkata, titik 2 kan? Tanda petik kan? Isi perkataannya apa? Ya. Tanda petik. Tanda petik. Hmm. Itu kalau bahasa percakapan yang dituliskan. Tapi kan kalau Quran sebenarnya kan bukan bahasa tulisan kan? Nggak ada tanda petik. Berarti tadi ini Pak, nomor 2 itu berarti tegaskan oleh Anda perempuan kita menghimpun di antara kita gitu. Pembimbing mereka yang Nah, iya maksudnya pembimbing itu kan tanda petik tuh, tanda apa namanya ini? Iya, pembimbing kita itu isi Tanda omongan, petik bawah pembimbing tuh. isi ucapan kan itu. Terus kedua pembimbing mereka. Yang keempat pembimbingnya Allah gitu. Allah. Enggak begitu ya Pak? Allah dia. Langsung disebut Allahnya. Allah menghimpun. Bukan Robunallah ya? Bukan. Dari mana Robun? Bukan ya? Robul. Struktur kalimatnya kan begitu Pak. Kalimat kata kerja dia. Dengan subjek non KPN, iya. objek non KPN. Struktur kalimat ayat Iya, di iya. awalnya, di asalnya itu kan. Kalau dia pakai Robuna, Ya. Robunallah itu bukan nanti menjadi kalimat, bukan kalimat kata kerja lagi dia. Kita kan latihan kalimat kata kerja sesuai struktur kalimat di ayatnya. Menggunakan coba pakai Oke, Robuna Pak. coba, Robunallah coba. Dia menjadi bukan kalimat kata kerja lagi, dia berubah dia. Nggak matching dengan soal gitu jawabannya. Nangkap ya? Nomor 5. Pak. Nomor 5, hendaknya mereka menegaskan. Nomor 5, Ini kan Pak. dia tuh. Nomor 5 apa? Hendaknya mereka menegaskan. Sekarang Allah menghimpun Allah di antara menghimpun di antara saudara-saudara kami. Ya. Allah menghimpun di antara saudara-saudara kami. Saudara-saudara itu apa? Saudara. Kalau jamak berarti apa? Ikhwanun. Pakai kami berarti ikhwanana. Tinggal nanti dia objek apa subjek. Kalau subjek berarti ikhwanuna. Kalau objek berarti ikhwanana. Kalau dia majemuk, mudhof ilaih berarti ikhwanina. Lihat nanti kalimatnya gimana coba? Coba disusun coba. Hendaknya mereka menegaskan. Yaqulu. Mereka tuh yaqulu ya. Kan yaqulu. Terus apa? Ya jema'u. Ya jema'u. Ya jema'u. Baina. Ikhwanina. Baina ikhwanina. Ada Allahnya tadi Pak. Majemuk dia dengan baina gitu. Ya. Mudhof ilaihnya. Terus habis itu apa? Baina ikhwanina Allahu gitu. Baina ikhwanina lahu. Ya, subjeknya di belakang kan. Oh.
Ya asalnya kan memang di belakang, Pak. Ini struktur kalimat. Jadi Ya kulu, ulu. Ini lihat nih. lagi Pak. Robunanya di Yakulu. belakang kan daripada bainana Bilang, kan. Ini nih. Iya iya. Ya kan di belakang terus kan dia kan. Makanya walaupun subjeknya diganti Allah tetap harus di belakang, harus domah dia gitu. Ya. Nih kalau saya tanya begini, Ulangi Pak. nih kayak ini nih, nahnu nih, Ya, bainana. Nahnu ini posisinya apa ini? Nahnu. Mana Pak? Doma patah apa kasroh? Nih nahnu. Bainana. Bainana. Doma Baina- patah atau kasroh? Berarti Posisi Kasroh ya, Pak? baina. Kasroh. Kenapa kasroh? itu jar majrur. Mudhof ilaihi. Mudhof Atau ilaih majmuk ya. dengan baina ya. Majmuk dengan baina. Karena posisi baina itu rofa ya Pak. Bukan rofa. Halo? Mansub. Patah. Iya Pak. Patah dia. Oh patah. Nasab. Nasbun. Posisi bainana itu posisi patah ya Pak. Patah. Kenapa patah? Sebagai objek Sebenarnya bukan objek. atau hal Pak. Dia sebenarnya bukan objek, Hal tapi ya Pak. zorofun. Ya. Zorof. Oh. Menerangkan tempat atau waktu. Pada. Oh ya ya. Di antara. Pada gitu. Pada kami Pada atau di antara kami. tamat. Pada Zorof, di antara kami. Dia zorof harus patah. Gitu. Menghimpun di antara kita. Lanjut ya. Nomor berapa tadi? Nomor 5 udah tadi ya. Nomor 5 ya. Ya kan? Jadi Ya. gimana nomor 5? Yaqulu yajma'u baina ikhwanina Ya Baina- jama'u baina bainana. Allahu Ikhwanina ya Pak. Baina ikhwanina Allah. Allahu baina ikhwanina Allahu Baina ikhwanina lohi. ikhwanina Allahu Oh loh. ya kan? Yaqulu yajma'u Ya jemaah baina baina ikhwanina Allah.